Jadi wartawan-wartawan itu sekarang ini nyari dia. Ya. Nah, kan bulan Ramadan ini pas ceramah kan, wong banyak nonton, ya. Iya, katanya ada yang di Pagar Alam situ, kawan dia, itu penghasilan 20 juta sebulan dari YouTube, ya. Sekarang tidak pegawai lagi dia lanjut, ya. Nah, dia YouTuber jadi dikembangkan ini ya. Nah, cuma yang syuting tempat-tempat wisata. Ngapa banyak yang kita tarik ke sini? Kan ditunjukin kemarin sama wartawan Seribu itu, yang tempat wisata itu yang ininya sampai 2000-an. Nah, banyak kan? Ya, itu tempat wisata kita ini, ya, yang nontonnya itu sampai 2000-an, ya, pas di syuting kemarin. Nah, ya, pas acara Ustaz Yusuf Ansor kemarin di sini langsung tuh 1600. Jadi dia nyari sekarang ini yang kira-kira bakal banyak penontonnya. Terus gimana penontonnya ini? Kalau kumpul ke kalau sini ramai sini. Iya, 2000 wong kali ini. Tak ketinggalan gitu. Gimana? Nah, jadi inilah kamu syuting ini Daniel nih, ustadznya bikin YouTube kamu. Ya, ceramah. Pak jadi imam di syuting. Sekarang ini memang dunianya sudah digital. Ya, walaupun kita di Bujutan betul sini, ya, yang nonton kita dari Amerika sana. Dia kan minta sebatas sudah, borderless, tidak lagi cuma work kita main. Ya. Sama lah sekarang nak nyari duit, tidak ada dia sekarang ini. Nak bawa proposal, asal di share, ada bangunan, Ustaz kalau ada bangunan, share. Kayaknya sakit Jakarta, ke Papua, ke mana? Ya. Jadi kan medsos ini memutus jarak, ya tak? Cuma syaratnya harus punya handphone, ya tak? Kamu yang ada handphone ini, nah. Cuma yang ada handphone juga tidak dimaksimalkan kan, tidak dipakai, ya nah. Handphonenya buat main game baik. Tapi main game ada lombanya. Kalau misalnya memang, nah ini ada kawan ustaz dia, atlet, bukan atlet, Dewan Hakim e-sport. Iya. Jadi game online itu ada lombanya. Cuma handphonenya mesti bagus ya, 20 jutaan gitu. Iya, mesti cepat, ya, iya. Nah, ya. Ya, kamu belajar lah ya, ini medsos, ya, ya. YouTube, pelajari sekarang ini tidak ada ini sudah terbuka sekarang ini. Yuk ini, ya Ustaz nah ini kultum, ya. Jadi Ustaz masuk di YouTube Ustaz sampai akhir Ramadan ini paling tidak berapa? 100 kali tayang. Nah, ya. Padahal sudah 3 media itu, ya. Nah, Ramadan ini kita nak ngaji tentang surat yang berkaitan dengan Ramadan. Surat apa? Al-Baqarah 183 sampai 187, ya. Nah, ya, kamu santri hafal ke ayat-ayat berkaitan dengan Ramadan? Sudah mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa, para netizen yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sampai
di gerbang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ya, kita patut bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun 2022 ini, Ramadan 1443 Hijriah ini, kita kembali akan menjalankan amalia Ramadan kita dengan secara normal. Tidak ada lagi pembatasan jarak, tidak ada lagi pelarangan-pelarangan. Jadi kita semuanya insya Allah bisa menjalankannya dengan penuh rasa gembira dan berjamaah. Ramadan adalah bulan doa. Suasana bulan suci Ramadan adalah saat-saat kita berasyik masuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat-saat mereka berpuasa. Dan puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yang artinya setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa, kata Allah, adalah untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Kekhususan ibadah puasa adalah puasa kita niatkan memang lillahi ta'ala. Ketika kita masang niat dari malam hari sampai azan berbuka puasa, kita menahan lapar dan dahaga. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita sedang berpuasa kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan yang lain seperti sholat, kita bisa menunjukkan dengan orang-orang lain. Kalau kita haji, kita bisa memamerkan dengan yang lain. Kalau kita sudah berhaji atau sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau puasa adalah hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, puasa sangat tepat kalau kita habiskan waktu kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat santap sahur. Dan di saat sahur kata Nabi, inna fis sahuri barakah. Waktu sahur adalah banyak keberkahan. Dan di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap hajat dan keinginan kita. Begitu juga di saat-saat berbuka puasa, sebelum kita menyantap makanan buka puasa, kita pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat berbuka puasa, kata Nabi, "Bishaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, bahagia ketika mereka berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan bahagia ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya. Para netizen, para pemirsa Marogan TV yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam rangkaian surat atau ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Itu tentang kewajiban menjalankan puasa bagi orang-orang yang beriman. Lalu disebutkan bahwa puasa Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan nuzulul Quran. Dan di ayat 186, dan ini barangkali yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa Ramadan adalah bulan doa, bulan yang tepat untuk kita meminta kepada Allah. Kita panjatkan setiap hajat dan keinginan kita kepada Allah. Karena insya Allah Allah Maha mendengar, Allah akan menjawab setiap doa-doa hambanya.
Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila bertanya hamba-hambaku anni tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka sungguh aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku jawab setiap doa apabila mereka meminta berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan juga mereka yakin kepada kebesaranku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka akan mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk tentang doa-doa mereka. Hadirin para pemirsa, para netizen dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan di dalam ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan aku jawab doa dari hamba-hambaku asalkan mereka berdoa meminta kepadaku. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab kita adalah berdoa, sedangkan urusan terkabulnya doa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Somad Al-Falibani dalam risalahnya Hidayatus Salikin menuliskan, an-nasu yaghdabu hina yus'al, wallahu yaghdabu in tarakta su'alan. Manusia akan marah kalau sering dimintai, dan sebaliknya Allah akan marah kalau kita lupa minta kepadanya. Oleh sebab itu, apapun hajat dan keinginan kita, bila saudara-saudaraku memiliki problematika rumah tangga, maka minta kepada Allah. Kalau ada anak keturunan, belum punya anak keturunan, minta kepada Allah. Barangkali ada yang belum punya jodoh, minta kepada Allah. Barangkali ada yang masih sulit rezekinya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di malam-malam hari, di keheningan malam, ketika orang lain tertidur, kita bangun, kita bangkit, kita mengambil air wudhu, lalu meletakkan sajadah, lalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam-malam bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah doa-doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari kita meminta kepada Allah, dan di siang hari kita memberi. Kenapa? Karena kita kesungguhan kita meminta kepada Allah, juga kita barengi dengan kita memberi. Kita mencari anak-anak yatim piatu, kita cari fakir miskin, kita santuni mereka, kita berikan makan kepada mereka. Disitulah insya Allah akan doa-doa kita semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.